Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan dan keutamaan untuk umat ini. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama umat ini. Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya untuk umat ini. Allah Subhanahu wa taala meridai Islam sebagai agama untuk umat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar, yang lebih baik setelah nikmat Islam kecuali nikmat sabat ala din, kecuali nikmat bisa tetap teguh, tegak, tabah di atas ajaran agama Allah Azza wa Jal, sehingga dia menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak melakukan dosa dan bid'ah. Orang yang seperti inilah yang ketika dia wafat, dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, pada nanti mereka wafat, alla takhafu, akan datang malaikat mengatakan kepada mereka, jangan kalian takut, wala tahzanu, jangan kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqamah, mereka tidak tertipu dengan ketaatan yang mereka lakukan atau taubat yang telah mereka lakukan. Tapi mereka juga tidak meremehkan dosa yang telah mereka lakukan. Keadaan mereka diliputi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa keputusasaan. Dan juga keadaan mereka diliputi dengan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyepelekan. Tatkala orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa tahu bahwasanya keimanan, keistiqomahan itulah yang harus mereka lakukan di dunia ini. Mereka mengkhawatirkan keimanan, keistiqomahan ini akan dicabut dari diri mereka, maka hal yang paling membuat mereka takut dan risau adalah mereka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karenanya Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau membuat bab dalam kitab sahihnya,
babun al-a'malu bil khawatim wa ma yukhafu minha. Bab tentang bahwasanya yang jadi patokan kehidupan seseorang adalah akhirnya. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis yang sangat agung dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna rajulan min a'zamil muslimina ghana'an 'anil muslimin. Kata Sahal, ada seorang laki-laki yang paling besar jasanya untuk kaum muslimin. Fi ghazwatin ghazaha ma'a Rasulillah. Dia karena ikut perang, banyak membunuh kaum musyrikin. Ikut perang bersama perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanadhara ilaih. Nabi melihat kepada orang tersebut. Melihat kepada orang yang paling besar jasanya dalam Islam, dalam peperangan tersebut, karena berhasil untuk membunuh banyak kaum musyrikin. Nabi melihat kepadanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang lain, man ahabba an yanzura ila ar-rajuli min ahlin nar falyanzur ila hadza. Siapa di antara kalian yang mau melihat salah satu penduduk neraka, lihatlah orang ini. Lihatlah orang yang katanya banyak jasanya ini untuk kaum muslimin. Kemudian satu sahabat ketika mendengar sabda Nabi ini, fattaba'ahu rajulun minal qaum. Diikuti oleh salah seorang sahabat tersebut. Wa huwa ala tilkal hal min asyaddin nasi 'alal musyrikin. Dan orang yang diikuti tetap dalam keadaan dia memiliki jasa yang banyak untuk kaum muslimin karena berhasil dan masih membunuh kaum musyrikin. Sampai orang yang mengikutinya, sahabat Nabi ini, dia melihat hatta jurih. Orang yang tadi jasanya paling besar untuk kaum muslimin sehingga dia terluka. Fasta'jalal maut. Kemudian dia ingin mempercepat kematiannya. Faja'ala dzubabata sayfihi baina thadiyai. Lalu dia jadikan ujung pedangnya, dia tusukkan ke antara dua dadanya. Hatta kharaja min baini katifai. Sampai ujung pedang tersebut tembus keluar di antara kedua bahunya. Lalu di akhir hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la ya'malu fi ma yaran nasu amala ahlil jannah wa innahu lamin ahlin nar wa ya'malu fi ma yaran nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bil khawatim. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan baik, yang melakukan amalan-amalan penghuni surga menurut penglihatan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka. Amalan baiknya hanya baik di sisi manusia. Amal baiknya hanya dia lakukan karena riya, karena sum'ah, karena ingin mendapatkan pujian. Amal solihnya dia lakukan ingin sebuah dunia yang dia dapatkan. Oleh karenanya kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan amalan penghuni surga, amalannya baik, tapi itu di pandangan manusia saja. Sejatinya dia termasuk penghuni neraka. Dan sebaliknya kata Nabi, dan ada seorang hamba yang melakukan amalan penghuni neraka, amalannya buruk di mata kita menurut penglihatan manusia, tapi dia punya takut
tapi di hatinya masih ada harap, cinta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, dia sejatinya termasuk penghuni surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, rahimani Allahu wa iyyakum. Di antara sebab sabat ala din, di antara sebab kita agar bisa teguh di atas agama yang dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah, agar diberikan keteguhan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Doa yang sering kali kita ucapkan, dan dia menjadi doa paling besar, paling agung, karena sehari semalam minimal kita ucapkan doa ini 17 kali. Akan tetapi kadang kita tidak merasa, kadang kita tidak menghadirkan hati kita bahwasanya ini adalah doa. Padahal itu adalah doa. Doa terbesar. Kita meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah untuk bisa menapaki jalan Islam, siratal mustaqim. Oleh karenanya di akhir surat kita ucapkan amin. Akan tapi bagaimana kemudian perasaan hati kita? Apakah kita ketika mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita hadirkan kita sedang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ataukah ketika kita mengucapkan itu, kita hanya mengucapkannya secara biasa, tanpa ada perasaan meminta, tanpa ada perasaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini renungan untuk kita agar kembali memahami apa yang kita baca di dalam Al-Quran, terkhusus agar kita merenungkan, mengetahui makna apa yang kita ucapkan dalam salat kita. Dan juga Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu meminta hidayah. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam di salat malam, Nabi meminta kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma hdini lima khtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikanlah aku hidayah terhadap perselisihan-perselisihan yang ada pada manusia. Ya Allah, berikanlah aku hidayah terhadap perselisihan-perselisihan yang ada pada manusia. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang hak dengan izin-Mu. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Juga di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, padahal beliau adalah seorang nabi, padahal beliau adalah seorang rasul, padahal beliau adalah manusia yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah, bahkan telah dijamin surga. Nabi kita alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah dan aku minta kepadamu ketakwaan. Bahkan di antara doa Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku meminta kepadamu dikuatkan di atas agamamu. Di antara doa Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kita berlindung, a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan-Mu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain-Mu. Aku berlindung Engkau menyesatkanku. Ini doa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua di antara sebab agar kita bisa teguh di atas agama, sabat alad din, adalah senantiasa
mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan mewaspadai terhadap hawa nafsu yang menyesatkan. Orang yang mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau orang yang meninggalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sejatinya ia mengikuti hawa nafsunya dan telah menzalimi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qasas, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, apabila kaummu wahai Nabi Musa tidak mengikutimu, maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Qasas ayat 50. Oleh karenanya para ulama kita dari zaman dulu, dari zaman salaf, mereka mengatakan at-turuqu kulluha masdudatun alal khalq. Jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah semuanya tertutup. Tidak ada jalan, semuanya tertutup. Illa man iqtafa atharar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Juga Imam Malik rahimahullah, beliau pernah memberikan pesan wasiat kepada kita, as-sunnah safinatun Nuh. Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, manhajnya, syariatnya, as-sunnah safinatun Nuh, adalah perahunya Nabi Nuh. Sunnah ibarat perahunya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja, yang menaikinya selamat. Waman takhallafa anha halaka wa gharik, yang tidak mau menaiki bahtera Nabi Nuh, dia akan tenggelam dan akan binasa. Yang ketiga di antara sebab agar bisa terus teguh di atas agama adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, banyaklah kalian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah, orang-orang yang beriman hati mereka akan tenang kalau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan berzikir, hanya dengan memperbanyak zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan para ulama kita pernah mengatakan, "Wa ma aktsara 'abdun min dzikri maulah illa la halahu min anwaril huda ma yathbutu bihi fuaduh." Ulama kita mengatakan, tidaklah seorang hamba memperbanyak zikir kecuali akan nampak baginya cahaya-cahaya hidayah, yang dengan cahaya hidayah itu hatinya akan bisa teguh di atas agama. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat di antara sebab sabat ala-din, agar tetap teguh di atas agama, adalah banyak membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Banyak membaca Quran dan mentadabburinya. Dua hal yang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kuatkan seseorang berada di atas agamanya. Membaca dan tadabbur. Yang dimaksud dengan tadabbur adalah memahami dan mengamalkannya. Oleh karenanya Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala turunkan
bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal. Membaca, menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang baik, tapi jangan lupa bahwa inti Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita adalah agar kita mentadabburinya, memahaminya, dan juga mengamalkannya. Oleh karenanya dulu, di zaman salaf, di zaman tabi'in, ketua tabi'in, pembesar tabi'in yang bernama Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau pernah mengatakan, unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Al-Quran, kata beliau, diturunkan oleh Allah agar bisa diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sekarang, kata beliau, seorang tabi'in, sekarang orang-orang menganggap membaca Al-Quran itu telah mengamalkan Al-Quran. Ya. Padahal dua hal yang berbeda, membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haq liyuthabbital ladzina amanu. Katakan wahai Muhammad, Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara Ruhul Qudus, Jibril alaihi salam, mir rabbik, dari Tuhanmu, bil haq, dengan benar. Tujuannya apa Al-Quran ini? Kata Allah, liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan pendirian orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman teguh di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, di antara sebab sabat ala din, agar tetap teguh di atas agama, adalah a'mal al-khalawat, amalan-amalan salih, amalan-amalan baik yang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh Allah dan kita. Dan ini adalah nasihat salaf kita radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa rahimahumullah. Di antaranya adalah perkataan Zubair ibnul Awwam, seorang sahabat Nabi yang mulia. Kata beliau, man istata'a an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Siapa yang mampu mengerjakan amalan salih yang tersembunyi, lakukan. Lakukan. Ada amalan tersembunyi yang tidak diketahui kecuali hanya kita dan Allah Azza wa Jalla. Lebih bisa ikhlas, lebih bisa khusyuk, tidak mengharapkan pujian, tidak riya, jauh dari sum'ah, jauh dari ujub. Ini khabi'ah, a'malul khalawat, amal-amal salih yang tersembunyi. Salaf kita yang lain mengatakan, Abdullah ibn Dawud al-Kharibi, beliau mengatakan, kanu, para sahabat, kanu yastahibbun an yakuna lirrajuli khabi'atun min amalin salih la ta'lamu bihi zaujatuhu wala ghairuha. Dahulu mereka, maksudnya para sahabat, mereka menyukai seseorang yang memiliki amal salih tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya, bahkan zaujahnya, istrinya tidak mengetahuinya, wala ghairuha, dan selain istrinya juga tidak mengetahuinya. Khabi'ah, a'malul khalawat, amal salih yang tersembunyi. Inilah yang terkadang menjadi ma'unah, menjadi penolong bagi kita untuk bisa tegak di atas mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin,
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا وسددنا اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.